Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Elijah, selamat siang Rafaela. Ayo yang lainnya, masih istirahat? Oke, Stefani, Cia, selamat siang. Tiffany. Widya, selamat siang. Oke, Miss absen dulu ya. Alicia. Jeremy. Jeremy Halim. Elijah. Hadir, Miss. Gifford. Gifford. Gifford Aaron. Gifford izin, Miss. Oh, izin. Karena internetnya nge-lag. Oke. Ishak Immanuel. Hadir, Miss. Jesse. Jesse. Jonathan. Hadir, Miss. Joshua. Hadir, Miss. Kathleen. Hadir, Miss. Karen. Hadir. Lingga. Hadir, Miss. Pangestu Giri. Pangestu Giri. Leika. Hadir, Miss. Rafaela. Salomita. Hadir, Miss. Stefani. Hadir. Tiffany. Velove. Hadir, Miss. Widya. Hadir, Miss. Ya, Yovani izin. Oke. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini di materi terakhir ya, materi bab 2, yang 2 minggu lalu Miss sudah jelaskan sampai di upaya penyelesaian konflik, dan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Ya. Jadi pembelajaran kita terakhir kali lalu di upaya penyelesaian konflik, ya, upaya penyelesaian konflik sosial melalui mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, kompromi, dan juga arbitrase. Nah, ini adalah upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Nah, yang berikut terakhir, materi terakhir adalah integrasi sosial. Apa sih yang dimaksudkan dengan integrasi sosial? Jadi integrasi sosial itu sendiri merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Jadi integrasi sosial itu pembauran unsur, ya, pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Jadi integrasi sosial itu kalau di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman budaya, ras, etnis. Nah, itu berbaur menjadi satu sehingga disebut dengan integrasi sosial. Nah, kalau integrasi sosial dalam masyarakat plural itu tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan juga menghormati. Kita lihat bahwa kalau di sekeliling kita, di sekeliling lingkungan kita, integrasi sosial yang paling menonjol itu adalah
gotong royong ya. Jadi gotong royong dalam melakukan kegiatan di dalam lingkungan tempat tinggal kita itu sering kita lihat ya. Jadi integrasi sosial yang paling nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang integrasi sosial. Jadi kita lihat bahwa menurut William F. Ogburn dan juga Meyer Nimkov ya, mereka mengatakan bahwa integrasi sosial itu dapat terwujud jika ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi misalnya ada anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Ya, jadi kalau ada anggota masyarakat yang menyadari kebutuhan untuk saling mengisi, saling memperlengkapi, nah pasti akan terjadi integrasi sosial. Kemudian kalau ada masyarakat berhasil menciptakan konsensus, dan juga ada norma dan juga nilai sosial berlaku cukup lama dan tidak berubah dan juga konsisten. Nah, ini adalah norma-norma yang cukup lama dijalankan, tidak pernah ada perubahan dan juga berlaku secara konsisten. Nah, ini akan terjadinya integrasi sosial. Ya, jadi ada interaksi, ya, ada interaksi di dalam masyarakat. Ini adalah pendapat daripada para ahli tentang integrasi sosial. Nah, kita lihat bahwa integrasi sosial itu dalam masyarakat berjalan cepat dan juga lambat. Ya. Integrasi sosial ini bisa berjalan cepat dan juga bisa lambat. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor pertama adalah homogenitas daripada masyarakat. Homogenitas masyarakat ini adalah adanya kesamaan yang dimiliki anggota kelompok. Jadi kesamaan misalnya dalam kesamaan ras, suku, etnik, dan juga kesamaan budaya. Jadi homogenitas masyarakat ini memungkinkan untuk tercapainya integrasi sosial di dalam masyarakat. Kalau sudah di masyarakat sudah ada kesamaan, baik itu ras, suku, nah ataupun budaya, kalau sudah sama maka bisa memungkinkan untuk tercapainya integrasi sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah jumlah kelompok. Nah, kalau besar kecilnya kelompok dalam masyarakat itu juga dapat mempengaruhi integrasi sosial. Jadi kalau makin kecil atau makin sedikit jumlah anggota kelompok, maka integrasi itu makin mudah, ya. Jadi jangkauan untuk merangkul itu lebih efektif, ya. Jadi semakin sedikit jumlah anggota kelompok, maka integrasi makin mudah diwujudkan. Kemudian sebaliknya, kalau dalam kelompok masyarakat itu semakin besar jumlah anggota kelompok, maka integrasi yang dilakukan pun makin sulit diwujudkan karena terlalu besar jangkauannya, terlalu luas, sehingga tidak memudahkan untuk dijangkau. Kalau semakin kecil kelompok, maka semakin mudah untuk dijangkau, untuk bisa terwujudnya integrasi sosial tersebut. Kita lihat dari bentuknya, dari bentuk integrasi sosial. Kalau bentuk integrasi sosial sendiri ada dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada integrasi sosial, integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan juga integrasi kursif. Kita bisa lihat satu persatu. Kalau integrasi normatif itu merupakan integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, moral, dan juga cita-cita bersama. Kalau sudah ada kesepakatan nilai, moral, dan cita-cita bersama, maka gampang untuk terjadinya integrasi normatif. Jadi contohnya tadi, mungkin di sekitar kita kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada norma budaya, norma
ada nilai-nilai sudah ada di dalam masyarakat, misalnya gotong royong yang Miss kasih contoh tadi. Kalau budaya gotong royong di masyarakat itu sudah berjalan cukup lama dan di situ norma dan juga nilai-nilai gotong royong itu sudah ada, maka gampang terjadinya integrasi normatif. Jadi contoh tadi adalah gotong royong ya. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa integrasi tadi pertama tadi integrasi normatif tadi itu menyangkut unsur budaya sehingga integrasi budaya misalnya gotong royong dalam masyarakat itu gampang dilaksanakan. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Unsur-unsur apa saja sih di dalam masyarakat sehingga membuat integrasi fungsional, membuat masyarakat merasa ketergantungan. Nah, kita lihat di situ bahwa unsur-unsur dalam masyarakat itu meliputi unsur budaya, unsur suku, bangsa atau etnis, ras, dan juga mata pencaharian. Nah, ini saling mengisi. Ya. Ini yang membuat masyarakat itu merasa adanya ketergantungan. Jadi unsur-unsur baik budaya, suku, bangsa, etnis, dan ras, serta mata pencaharian ini menjadi unsur yang terpenting di dalam integrasi fungsional ini, bentuk integrasi fungsional ini. Jadi masyarakat menyadari bahwa kebutuhan dapat dipenuhi melalui interaksi di antara unsur-unsur tersebut. Ya. Jadi saling melengkapi, saling membutuhkan. Jadi kalau unsur-unsur ini sudah dipahami dengan betul, maka integrasi fungsional ini akan berjalan dengan baik. Sama-sama merasa bahwa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun kita berbeda, kita tahu bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang beraneka ragam, suku bangsa, ras, agama, semuanya berbeda, tetapi di saat saling memahami satu dengan yang lain, merasa bahwa kita saling melengkapi, saling membutuhkan, maka integrasi fungsional ini akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bentuk integrasi kursif. Nah, bentuk integrasi kursif ini terbentuk karena adanya paksaan. Ya, jadi paksaan biasanya memang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Contoh, mungkin di masyarakat atau anak-anak pernah melihat demonstrasi anarkis dari mahasiswa. Ya, di saat mereka melakukan demonstrasi terus terjadinya anarkis. Nah, yang berwenang untuk melakukan atau menghentikan demonstrasi ini adalah pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini mereka memiliki wewenang, ya, wewenang mereka untuk menghentikan demonstrasi ini. Jadi integrasi kursif ini integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Polisi memaksa untuk berhenti, tidak boleh lagi ada lakukan demonstrasi kalau memang polisi melihat bahwa bentuk demonstrasi ini sudah menuju ke arah anarkis. Jadi paksaan memang biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan dalam hal ini untuk menjaga ketertiban keamanan itu adalah polisi. Jadi polisi yang memiliki wewenang, mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menangani masalah ini. Ini adalah bentuk daripada integrasi sosial. Selain bentuk integrasi sosial, nah dari 3 bentuk ini mungkin ada anak-anak yang mau bertanya tentang bentuk dan sifat integrasi sosial ini. Ada? Oh, Tiffany, di sini hujan jadi gak kedengaran. Ini volumenya sudah 100. Jadi Miss tidak bisa
mengeraskan ini lagi. Apakah anak-anak yang lain juga merasa apa suaranya Miss Sinta ini kurang jelas atau gimana? Selain untuk Kathleen, PowerPoint-nya sudah ada semua di LMS nak ya. Jadi tidak usah di-screenshot, nanti dibuka di LMS, PowerPoint materi bab 2 ini sudah ada semua. Baik itu mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, dan juga konflik dan integrasi sosial ini sudah Miss masukkan di LMS semua ya. Ya bentar, jadi kalau mau ini lebih baik di LMS supaya lebih jelas. Kalau mau screenshot boleh sebentar. Bentar Miss ini lagi. Buka lagi. Oke. Nah, ini adalah bentuk dan sifat integrasi sosial. Kemudian kita lanjut. Kalau dari bentuk integrasi sosial ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau mungkin kurang, ada yang merasa materi yang jelas ini kurang jelas? Atau sudah? Sudah, Miss. Oke, Miss lanjut ya. Kemudian dilihat dari bentuk tadi, bentuk integrasi sosial, di dalam pelaksanaannya pasti akan ada hambatan ataupun dorongan ya. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mendorong terjadinya integrasi sosial itu sendiri? Nah, faktor integrasi sosial, faktor pendorong ya. Faktor pendorong integrasi sosial itu karena pertama, faktor pendorongnya adalah untuk mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik lain dan kebudayaannya. Jadi di dalam masyarakat, kalau integrasi sosial itu bisa terjadi dengan baik, kalau masyarakatnya itu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, memahami perbedaan satu dengan yang lain, maka situasi kondisi pasti akan aman, damai, tentram, akan terjadi integrasi sosial yang baik. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong itu adalah sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Jadi berbicara masalah golongan berkuasa, kalau kita lihat bahwa terutama terutama di pemerintahan, kalau pemerintahan yang kalah saat pemilihan itu dibutuhkan kerjasama yang baik walaupun kalah, tetapi tetap mendukung pemerintahan yang ada. Jadi orang yang tidak mau mendukung pemerintahan yang berkuasa saat itu, maka dia termasuk orang yang memberontak ya. Jadi dibutuhkan keterbukaan ya. Itu yang mendorong integrasi sosial terjadi. Jadi adanya keterbukaan dengan golongan yang berkuasa. Dukung kita tetap, walaupun beda pendapat, beda visi misi, tapi kita tetap mendukung mereka yang menjalankan roda pemerintahan di masa tersebut. Dibutuhkan keterbukaan. Kemudian adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan kita tahu memang kebudayaan bangsa Indonesia kan beragam ya, bermacam-macam. Tapi kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi walaupun berbeda kita tetap satu, dan unsur-unsur kebudayaan yang ada itu disamakan, digabungkan atau didukung untuk tetap berjalan sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Kita saling menghormati, saling menghargai. Ya mungkin ada pengaruh-pengaruh, tetapi kita tahu bahwa di saat adanya kesamaan di dalam unsur kebudayaan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikut faktor pendorong integrasi sosial berikut adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi
untuk kesempatan yang seimbang ini bisa kita lihat bahwa ada keseimbangan dalam bidang ekonomi yang kuat membantu yang lemah, ya. Jadi saling mendukung. Ini yang merupakan salah satu faktor pendorong juga. Kemudian adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Ya, kita tahu bangsa Indonesia cukup tinggi untuk rasa toleransinya terhadap kebudayaan ataupun keyakinan itu sangat tinggi. Kita tidak perlu meragukan lagi karena ini merupakan salah satu faktor integrasi sosial juga. Kemudian adanya pernikahan campuran atau dengan istilah amalgamasi. Nah, pernikahan campuran ini ya contohnya seperti masyarakat pribumi mungkin nikah dengan saudara kita yang Tionghoa. Nah, ini merupakan salah satu perkawin atau pernikahan campuran. Tetapi semuanya diterima dengan baik karena merasa bahwa kita adalah sama-sama satu bangsa. Kemudian adanya musuh bersama dari luar. Nah, kebiasaan kalau musuh bersama ini sekarang kan sudah zaman udah merdeka, atau musuh bersama ini misalnya ada pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak baik untuk mengganggu kestabilitasan bangsa dan negara kita, ya pasti kita sama-sama menolak. Ini adalah merupakan faktor pendorong integrasi sosial. Jadi selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambatnya. Jadi dalam suatu masyarakat tatanan suatu masyarakat bangsa dan negara itu tidak semua berjalan lancar. Pasti ada hambatan, ada rintangan yang terjadi. Nah, hambatan daripada faktor integrasi sosial ini sendiri, faktor penghambatnya adalah kondisi masyarakat yang terisolasi. Seperti ini sudah jelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini masih banyak yang terisolasi. Misalnya masyarakat Baduy Dalam, ya, ini sudah jelasin 2 minggu lalu. Itu masyarakat Baduy Dalam itu adalah masyarakat yang memang menutup diri akan perkembangan luar, ya. Jadi mereka hidup apa adanya, mereka hidup tergantung kepada alam. Mereka menutup diri untuk menerima perkembangan dari luar. Jadi mau perkembangan apapun, baik itu teknologi, perkembangan pendidikan atau apapun, mereka menutup diri untuk tidak mau menerima perubahan. Nah, ini merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Ya. Kemudian berikut adalah pengetahuan masyarakat yang rendah. Jadi pengetahuan masyarakat yang rendah ini, masyarakat tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Mereka tidak mau belajar tentang perubahan-perubahan teknologi ataupun perubahan zaman seperti sekarang yang kita rasakan ini. Banyak, hampir semua lini kehidupan itu adanya perubahan, tetapi karena pengetahuan mereka masih rendah, itu merupakan salah satu penghambat bagi integrasi sosial. Kemudian yang ketiga adalah perasaan superior kelompok tertentu. Jadi ini kelompok-kelompok tertentu ini yang tidak mau mendukung atau tidak mau mengakui keberadaan situasi kondisi seperti sekarang ini. Ini juga merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Ini adalah materi tentang integrasi sosial. Dari faktor pendorong, faktor penghambat, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang mau bertanya silakan materi yang jelasin ini. Mungkin kurang jelas karena hujan jadi di rumah kalian kurang jelas ininya. Suara Miss Sinta menjelaskannya atau mungkin terlalu cepat penjelasannya, bisa. Supaya Miss bisa ulangi lagi.
Atau sudah jelas? Tentang bentuk dan juga faktor pendorong penghambat? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, bentuk fungsional. Nah, tadi Miss sudah kasih contoh. Nah, bentuk fungsional itu terbentuk karena adanya ketergantungan dari unsur-unsur dalam masyarakat. Jadi tadi Miss sudah jelasin unsur-unsur dalam masyarakat itu kan meliputi budaya, unsur ras, suku, mata pencaharian. Nah, kalau itu saling mendukung, saling merasa saling membutuhkan, saling ketergantungan, maka integrasi fungsional itu akan berfungsi dengan baik. Jadi merasa bahwa saling melengkapi atau saling membutuhkan, saling merasa saling ketergantungan. Jadi, masyarakat menyadari bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi melalui interaksi ini. Jadi dari interaksi ketergantungan tadi, misalnya dari segi mata pencahariannya, contoh kalau tidak ada hasil bumi atau misalnya beras, hasil bumi yang lainnya, kalau di suatu daerah itu terjadi berkelimpahan, bisa mencukupi daerah lain. Jadi saling melengkapi, saling menguntungkan, saling melengkapi lah unsur-unsur ini. Jadi kalau di suatu wilayah dia kekurangan, bisa dicukupkan dengan dari wilayah yang lain. Ya. Jadi ini saling ketergantungan, saling menopang, saling menunjang. Itu yang disebut dengan integrasi fungsional. Jadi unsur-unsur tadi budaya, ras, suku, mata pencaharian, terutama yang paling simpel adalah mata pencaharian. Jadi kalau di suatu wilayah ini tidak terdapat kebutuhan yang dipenuhi itu tidak ada, sedangkan di daerah lain ada, nah itu kita sama-sama saling ketergantungan, saling memenuhi, saling melengkapi. Ya. Jadi contohnya tadi di mata pencaharian, kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Jadi integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur. Jadi semua unsur ini bekerja sama, maka akan terjadi integrasi fungsional. Ada lagi? Oh, kalau dia Widya tanya integrasi yang terbatas ya, dia sebenarnya tidak dibilang terbatas karena memang di lingkup wilayah sendiri ya. Jadi bisa antar daerah. Jadi sebenarnya tidak terbatas. Ya. Jadi integrasi fungsional dia berfungsi memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Jadi dia tidak termasuk dia bukan integrasi terbatas, tetapi dia luas ininya. Cakupannya luas. Ada lagi? Iya, dia termasuk interaksi sosial sayangnya. Jadi ini adalah termasuk integrasi sosial, ini adalah masuk di dalam interaksi sosial. Jadi masih materinya berkaitan dengan interaksi sosial, mobilitas sosial, semua masih berkaitan. Ya, yang lain? Jadi ingat saja interaksi sosial ada 3 bentuk ya, tadi integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi kursif. Kalau kursif tadi terbentuk karena adanya paksaan. Jadi paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar.
Faktor-faktor pendorong tadi sudah, faktor penghambat juga sudah. Ada lagi pertanyaannya? Iya, untuk PowerPoint-nya sudah ada di LMS. Jadi silakan dibuka, dibaca ya. Jadi di PowerPoint-nya dan materinya sudah ada semua di buku paket. Tapi kalau di buku paket, Miss lihat penjelasan tentang upaya penyelesaian masalah seperti rekonsiliasi, itu penjelasannya tidak terlalu lengkap. Yang penting di sana ada upaya penyelesaian konflik. Bisa nanti kalian browsing-browsing juga, tidak apa-apa kalau di buku paket tidak terlalu jelas dijelaskan. Jadi Miss sudah jelasin waktu pertemuan terakhir tentang apa itu mediasi, apa itu negosiasi, apa itu rekonsiliasi, sudah Miss jelasin. Tapi di buku paket kalian kayaknya tidak ada penjelasan, tetapi nanti Miss akan coba untuk mengupload materi yang Miss sudah jelasin itu untuk menambah materi di PPT-nya ya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, untuk tadi Miss sudah jelasin untuk materi integrasi sosial. Betul tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke, semua kasih jempolnya sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, coba sebutkan 3 bentuk integrasi sosial yang Miss barusan jelasin. Tulis di kolom chat kalau sudah paham. 3 bentuk integrasi sosial tadi yang Miss baru jelasin. Tuliskan jawabanmu di kolom chat. Seperti Miss sudah terus ingatkan bahwa saat pembelajaran dan tanya jawab atau interaksi kalian itu Miss nilai, Miss akan berikan nilai. Jadi nilai KI 4 untuk di bab 2 ini Miss ambil dari situ, keaktifan kalian saat tanya jawab saat pembelajaran. Jadi Miss sudah di di buku Miss ini sudah nama-nama yang aktif, menjawab pertanyaan, interaksinya aktif selama pembelajaran, itu akan mendapat nilai lebih tinggi. Jadi kalau tidak mau jawab pertanyaan, tidak ada reaksi, interaksi apapun yang pertanyaan apapun yang Miss tanyakan, kalian tidak pernah menjawab. Nah ya tinggal ini sendiri, nilai sendiri. Kalian bisa dapat nilai berapa. Jadi tidak harus dalam bentuk proyek. Nah, karena kalian kasih proyek juga lambat, ini waktunya sudah mepet kita sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi untuk KI 4-nya Miss ambil dari interaksi kalian selama pembelajaran. Ya. Jadi nilai-nilainya sudah Miss tulis semua. Selama pembelajaran Miss kasih pertanyaan, kalian rajin menjawab. Nah itu Miss sudah nilai semua. Coba tulis di kolom chat 3 bentuk integrasi sosial yang barusan Miss jelasin. Sebutkan aja, tidak usah dijelasin, sebutkan saja. Integrasi, bentuk-bentuk integrasi sosial. Apa saja? Ada 3 tadi ya, Miss jelasin ada 3. Elijah, sudah betul. Oke, yang lain.
Kathleen sudah betul. Elijah sudah betul. Nah, yang lainnya mana jawabannya? Baru selesai Miss jelasin. Shalomita sudah. Ada Shalomita, Elijah, Kathleen. Yang lainnya? Ada 3 bentuk integrasi sosial yang Miss barusan jelasin. Tiffany, sudah betul Tiffany. Yang lain? Joshua, betul. Oh, pertanyaannya, ini Velove. Pertanyaannya, sebutkan 3 bentuk integrasi sosial yang tadi baru Miss jelasin. 3 bentuk integrasi sosial. Joshua, Tiffany sudah. Velove, Widya. Oke, yang lain? Jonathan, sudah. Velove, pertanyaannya udah apa? Tadi Miss kasih pertanyaannya sudah jelas? Oke, betul Velove. Ada yang masih kurang jelas pertanyaan Miss Sinta tadi? Sebutkan aja 3 bentuk integrasi sosial yang barusan Miss jelasin. Sebutkan aja apa saja bentuk integrasinya. Tidak usah dijelasin. Ya, sambil menulis jawabannya di kolom chat, Miss mau ingatkan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas tanggal 13 Oktober lalu ya, yang materi tentang mobilitas sosial. Kan kita ada tugas mengerjakan soal. Itu yang belum kumpul lagi 7 orang. Yaitu ada Aaron, Giver Aaron, ada Jesse, Lingga Prasasti, Pasaribu, Pangestu Giri, ada Stefani Victoria, ada Tiffany, dan juga Yovani. Ini adalah belum mengumpulkan tugas tanggal 13 Oktober. Di LMS sudah ada, ya, jadi yang belum mengerjakan silakan buka kerjakan tugas tanggal 13 Oktober dan langsung kirim ke LMS. Ya, jadi yang belum kumpul itu lagi 7 orang. Ada Giver Aaron, Jesse, Lingga Pasaribu, Pasek Pangestu Giri, Stefani, Tiffany, dan Yovani.
Jadi Miss tunggu untuk tugas tanggal 13 Oktober ini. Kemudian yang lain sambil ngisi ya. Miss akan jelasin untuk materi kita ini, materi bab 2 sudah selesai dan hari Rabu besok tanggal 17 November kita akan ulangan materi bab 2 ya. Jadi ulangan materi bab 2 ini kita adakan tanggal 17 November hari Rabu. Untuk Elijah bisa di WA group diingatkan teman-temannya kalau hari Rabu itu kita ada ulangan IPS materi bab 2. Jadi materi bab 2 itu ada mobilitas sosial, ada pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian yang ketiga adalah konflik dan integrasi sosial. Itu adalah materi bab 2-nya. Nanti Elijah minta tolong ingatin teman-teman yang mungkin jam IPS ini mereka sudah keluar atau tidak hadir, seperti Yovani mereka, karena Anda dengar nanti di WA Group, Elijah tolong ingatkan teman-temannya untuk hari Rabu kita ada ulangan IPS materi bab 2. Oke, Miss masih tunggu jawaban yang lain. Ini Stefani sudah betul? Yang lain? Oke, Stefani, Keisha, Jonathan, Widya. Ishak Immanuel?
Ayo silakan beri jawabannya di kolom chat. Miss tunggu ya, ini teman-teman sudah pada kirim jawabannya. Yang belum tuh Ishak. Kemudian ada Karen, belum. Oh, Karen sudah, sorry, Karen sudah. Kemudian Lingga belum Lingga ya? Ishak bingung kenapa Ishak? Tadi Miss barusan jelasin bentuk-bentuk integrasi sosial.